Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini Taki. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perjuangan Indonesia pada awal kemerdekaan, terutama di Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 25 Oktober 1945 sampai 30 November 1945. Pertempuran ini bermula dari sekutu yang datang ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 yang diwakili oleh Afney dari Inggris. Kedatangan tentara sekutu ke Surabaya bertujuan untuk meliputi tentara Jepang serta menjemput interniran sekutu terutama pada negara Belanda. Yang secara tidak langsung sekutu juga bertujuan untuk mengembalikan Indonesia sebagai jajahan Belanda. Rakyat Indonesia terutama Surabaya telah mengetahui tujuan tentara sekutu tersebut, kemudian terpicu kemarahan. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 1945, Soekarno dan Hatta datang ke Surabaya untuk melakukan perundingan dengan sekutu di Gedung Internasional Surabaya. Setelah melakukan perundingan antara Indonesia dan sekutu, terjadi kericuhan di luar Gedung Internasional Surabaya, yang dimana Brigadir Jenderal AWF Malabi atau pimpinan Afney pada saat itu tewas. Tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tersebut memicu kemarahan sekutu sehingga sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya, yang dimana isi ultimatum tersebut adalah rakyat Surabaya harus keluar dari kota Surabaya. Jika ultimatum ini diabaikan, maka sekutu akan menghancur leburkan Surabaya. Ketika mendapatkan ultimatum tersebut, tentu saja rakyat Surabaya tidak takut dan gentar, sehingga pertempuran tidak terhindarkan. Pertempuran Surabaya ini mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945 pada jam 10 pagi, dan pertempuran ini berlangsung hingga 3 minggu. Dalam pertempuran Surabaya ini muncullah tokoh yang berperan penting untuk memompa semangat para pemuda dan pejuang-pejuang yang ada di Surabaya, yang bernama Sutomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo. Berikut cuplikan pidato tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tentara dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Pertempuran yang berjalan selama 3 minggu tersebut diakhiri dengan kekalahan dari pihak Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya korban jiwa yang ada di pihak Indonesia. Karena saking banyaknya warga sipil atau korban jiwa yang tewas pada pertempuran Surabaya, pada tanggal 10 November itu telah ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno dalam Ketetapan Presiden nomor 316 pada tahun 1959, yang dimana pahlawan ditetapkan sebagai hari nasional yang bukan hari libur. Ketetapan ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 16 Desember 1959. Jadi sekian video dari saya. Semoga dengan penjelasan dari saya menambahkan rasa nasionalisme dan cinta bela negara Indonesia. Sebagai penutup dari video ini, saya ingin berpesan bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena dari sejarah inilah kita dapat mengambil pelajaran dan menambahkan cinta tanah air untuk negara kita. Saya Taki, apabila ada salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum.